Selamat pagi, Alfa. Selamat datang. Belajar ya, siap ya. Pagi, Selamat pagi. Silakan masuk. Selamat pagi, Halia. Selamat pagi, Haika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus disertai gerakan. Kalau kita bergerak, oksigen yang akan sampai ke otak kita akan lebih lancar. Siap ya? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kita masih diberi kesehatan pada sampai detik ini. Kita siap untuk belajar. Ada yang tidak masuk hari ini? Kenapa sayang? Sakit. Oh iya, nanti kita akan doakan juga supaya segera sehat dan bisa belajar bersama kita. Tadi siapa yang datang lebih awal? Faisal ya? Oke, Faisal boleh pimpin doanya bersama teman-temannya. Teman-teman, Iya. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih yang sudah berdoa dengan khusyuk. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kelancaran untuk belajar kita hari ini. Juga kita doakan tadi ya teman kita Alia, mudah-mudahan segera disehatkan. Amin. Oke, anak-anak. Siap. Nah, hari ini kita belajar apa nih? Tema Tema 4. Apa judulnya tema 4 ya? Sehat itu penting. Subtema berapa ya? Gangguan kesehatan dan peredaran darah manusia. Kemudian ini pembelajaran 1 dan kita akan masuk ke kegiatan awal ya. Tadi berdoa sudah. Kemudian kita selanjutnya akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul lagu syukur. Tanda kita bersyukur, oke, atas kesehatan dan lain sebagainya. Nanti dipimpin oleh Nazira, siap ya? Ibu akan buka dulu file lagunya. Siap. Ajak berdiri teman-temannya. Berdiri. Bluetooth mode. Bentar ya. Kita ulangi ya sebentar ya. Oke.
pembelajaran kita akan bisa tercapai ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu membuat pantun tentang pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Nanti temanya itu kalian akan membuat satu pantun karya pribadi ya, sendiri. Jadi harus bangga kalau buatan pribadi ya. Terus yang ketiga, siswa mampu menganalisis 3 jenis gangguan dan penyebab pada organ peredaran darah manusia. Dan yang keempat, siswa mampu membuat diagram tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia dengan benar. Nah, kalian waktu subtema sebelumnya, subtema 1 sudah belajar tentang peredaran darah manusia kan? Sudah. Mengenal istilah jantung ya. Kemudian ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Nah, kalau sekarang kita memasuki subtema 2 tentang gangguan-gangguan pada peredaran darah organ manusia. Siap belajar ya? Siap. Nah, pantun. Siapa yang pernah mendengar pantun? Saya. Pernah dengar di mana? Kalau di TV ada yang baca pantun? Senang nggak kalau ada yang baca pantun? Terhibur ya? Oke, nah kita akan belajar pantun hari ini. Ibu minta satu orang membacakan pantun dengan berani dan lantang. Hawaii boleh? Boleh, silakan berdiri nak. Ada acara di kafe keramat. Bertemu kakak pandai berteka-teki. Cara mudah untuk sehat. Mari kita berjalan kaki. Tepuk tangan. Terima kasih Hawaii sudah berani membaca pantun. Ayo kita amati pantun ini. Kalau di subtema sebelumnya kita juga sudah belajar pantun kan? Kita sudah kenal ciri-cirinya. Betul? Betul. Nah, ada baris pertama, ada baris Kedua. ada Tiga. ada Empat. Nah, ada istilahnya ya. Kalau baris 1 dan 2 itu disebutnya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Subtema kemarin kita belajar. Kalau baris ketiga dan keempat? Isi. Betul, isi. Kalau 1 dan 2? Sampiran. Hebat sampiran. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba simak video bersama-sama ya. Boleh dipersiapkan alat tulisnya. Kalau ada hal-hal yang penting boleh dicatat ya. Silahkan alat tulisnya, bukunya dikeluarkan sambil mengamati. Untuk lembar kerjanya sudah diberikan ya kemarin ya, yang fotokopian LKPD ya, sudah ya semuanya? Kebagian semuanya kan? Oke. Siap mengamati video? Siap. Duduk siap. Biar videonya disimak dengan baik ya, diamati dengan baik. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, serta mengidentifikasi tampilan dan makna pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik juga cukir. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri atas 4 baris.
Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan anggur. Maka baris tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersaja, berpola, atau berima ABAB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak ABAB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ur. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ur. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari dua bagian, bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran, baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian sampiran tidak memiliki makna. Sampiran hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Menanam bunga bersama mama. Nah, kalau ada Tanam latihan di sambil pot, diingat dibuat apa bonsai. silakan makna dari Bekerja sini samalah dalam dengan sampai sesama agar pekerjaan cepat selesai. Soal latihan yang pertama, apa sampiran pada pantun tersebut? yang mana sampirannya? Masih ingat kan adik-adik? Sampiran terletak di baris pertama dan kedua. Udah? Berarti sampiran pada pantun tersebut adalah menanam bunga bersama mama, tanam di pot, dibuat bonsai. Pertanyaan yang kedua, jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Nah adik-adik, Gimana cara isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat berbunyi, bekerja samalah dengan sesama agar pekerjaan cepat selesai. Jadi, isi atau makna pantun tersebut yaitu anjuran bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Pantun yang kedua, minum teh selagi hangat, tambah gula bolehlah juga. Kawan semua, selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Soal berikutnya, jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Jadi, makna pantun tersebut adalah anjuran agar selalu ingat bahwa kesehatan itu sangat berharga. Oke, tadi sudah melihat ya video tentang penjelasan pantun. Bagaimana ciri-cirinya, kemudian ada bagian-bagian pantun, juga ada bagaimana penjelasan atau isi dan makna pantun. Nah, sekarang Ibu akan coba
berdiskusi kembali ya, mengulang kembali apa yang kalian lihat, apa yang kalian simak, coba sampaikan ya. Nah, ciri-ciri pantun apa saja? Dari hasil melihat video. So, yang pertama, boleh? 4 baris. Terdiri dari 4 baris. ada 4 baris. Kemudian apa? Terdiri dari 8 sampai 12. boleh Haura coba sendiri biar lebih jelas. Terdiri dari 8 sampai 12 apa? Suku kata. Ya, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ada yang lain lagi yang menyimak tadi apa? Kita mengulang. Terdiri dari apa bagiannya, pantunnya? Sampiran, isi. Oke, untuk sampiran itu baris keberapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Kemudian yang isinya? 3 dan 4. Hebat, 3 dan 4. Nah, tadi yang dibilang yang bermakna itu yang isi atau yang sampiran? Yang isi, yang tidak ada hubungannya itu yang sampiran ya. Oke, kemudian tadi Ibu akan coba mengulang lagi penjelasan atau makna dari pantunnya Ibu dulu ya. Dia sambil dibaca pantunnya. Nah, ini bagaimana cara menentukan pantun? Boleh satu orang membaca ya? Ibu minta Aprizan, sok baca yang keras. Bacalah baris latihan Ketiga dan keempat yang merupakan isi. Nah, itu caranya membuat amanat pantun. Kemudian yang kedua dibaca sayang. Pahami isi pantun tersebut. Yang ketiga Tentukan amanat sesuai isi pantun. Nah, ada cara bagaimana menentukan amanat pantun. Yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Aprizan. Bacalah baris ketiga dan keempat yang merupakan isi, kemudian pahami isi pantun tersebut, kemudian tentukan amanat sesuai isi pantun. Nah, Ibu ada pantun yang tadi. Nah, ini bagian ini. Nah, ada pantun minum teh selagi hangat, tambah gula bolehlah juga. Kawan semua selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Ketika sudah dibacakan pantun, kemudian kalian membaca kembali baris ketiga dan keempat, kemudian dipahami maknanya, lalu bisa ditentukan amanat dan isinya. Kira-kira apa? Ada yang berani menyampaikan? Deren? Ayo, kira-kira isinya apa atau maknanya? Kawan semua selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Mengajak untuk bareng-bareng. Ibu mau satu orang, Devi ya? Untuk selalu menjaga kesehatan. Setuju semuanya ya kalau isi atau amanat pantun ini adalah kawan semua selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Jadi selalu ingat, anjuran untuk selalu ingat agar bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya ini. Tadi sudah penjelasan atau bagaimana menentukan penjelasan atau isi makna pantun. Nah, untuk yang sekarang bagaimana cara membuat pantun? Nah, ada caranya. Terlihat jelas tidak di slide? Boleh Ibu
Tentukan tema pantun yang akan dibuat. Tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Buatlah bagian sampiran pantun. Nah, di sini ada cara mudah untuk membuat pantun. Biasanya kan awalnya dulu, sampirannya dulu. Nah, sekarang kita coba balik. Yang pertama dibuat adalah yang ini, bagian isi. Bagian isi berarti itu baris keberapa? Ketiga dan empat. Tetapi setelah ditentukan tema pantunnya, lalu jenis pantunnya. Kalau jenis pantun yang akan dibuat oleh kalian itu jenis nasihat, ayo mengajak, begitu ya. Temanya tentang kesehatan misalnya. Terus tentukan isi pantunnya baris ketiga dan keempat, baru nanti cari sampirannya. Cari sampiran tidak harus berhubungan dengan isi, boleh tidak berhubungan seperti yang tadi disampaikan pada video. Yang penting isinya tepat, pas, mengajak untuk menjaga kesehatan misalnya, begitu. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Paham? Nanti bisa mencoba membuat pantun pada LKPD ya? Ya. Oke. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Kalau pakai masker nggak kelihatan senyumnya, tapi ibu percaya kalian masih tersenyum untuk belajar bersama ya. Yuk kita lanjut lagi. Ada video lagi. Silahkan diamati. Kalau ada hal yang penting boleh dicatat ya. Oke. Simak dengan baik. Dicatat hal-hal yang penting. Ada anemia. Yang pertama gangguan bagian peredaran darah manusianya. Membacanya harus cepat ya, karena ini tidak ada suaranya, hanya tampilan video animasi. Yuk belajar membaca cepat. Hipertensi, tekanan darah rendah. Boleh sambil dicatat, bagus namanya mencatat. Hebat Mawaya. Ayo yang lainnya, untuk mengingatnya boleh sambil mencatat. Ada leukemia. Ada jantung koroner. Ada stroke. Ada varises. Kejang pada betis. Itu ada gambarnya. Nah, untuk hemofilia biasanya ini turunan. Kalau ada keturunannya misalnya ayah bundanya atau dari keluarganya ada hemofilia, biasanya menurun pada keturunannya. Oke, terima kasih. Nah, sudah menyimak videonya? Ternyata ada banyak ya gangguan-gangguan pada organ peredaran darah kita atau manusia. Tadi yang sudah ditampilkan pada video ada apa saja? Hebat, anemia, kurang darah biasanya, kunang-kunang, putih.
pucat, pusing, itu ciri-cirinya. Terus ada apa lagi tadi? Hipertensi atau darah tinggi biasanya dipengaruhi oleh faktor makanan atau faktor pola hidup kurang berolahraga ya, jadi tekanan darahnya tinggi. Apalagi? Leukemia itu ketika sel darah putihnya banyak sehingga atau disebutnya juga kanker darah ya. Nah, itu beberapa gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Ada apa lagi? Jantung koroner, karena makannya banyak yang berlemak, jadi peredaran darah pada jantungnya terhambat atau terganggu ya, sangat berbahaya. Apalagi? Stroke. Ada yang tahu stroke? Apa itu stroke? Ayo, ada yang pernah mendengar penyakit stroke? Nazira pernah? Kenapa Nazira? Apakah ada keluarga yang pernah terkena stroke? Ada. Siapa? Kakek. Apa penyebabnya apa itu? Jatuh pas di WC. Oh iya, itu mungkin penyebab ketika stroke itu diderita oleh kakeknya awalnya jatuh, tapi ternyata kalau dari penjelasan video penyebab dari stroke itu ketika pembuluh darah di otaknya itu pecah ya, jadi mengakibatkan fungsi atau beberapa organ yang ada pada kakek Nazira tidak berfungsi ya, seperti itu bisa tangannya atau kakinya atau misalnya bagian mulutnya seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ada pertanyaan seputar ini? Sekarang ayo buka LKPD milikmu. Nah, katanya buka LKPD. LKPD itu yang tadi Ibu sudah berikan ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ibu akan tampilkan LKPD-nya juga di PowerPoint. Silakan langkah-langkahnya diikuti, dibaca dengan baik. Apabila ada hal yang belum dimengerti, mau ditanyakan kepada ibu guru boleh ya. Silakan sekarang secara mandiri dibuka LKPD-nya dulu. Di lembar kerja peserta didik kalian diminta untuk membuat pantun. Tadi sudah diberitahu caranya ya. Yang pertama dimintanya temanya apa, tentukan dulu baris ketiga dan keempatnya, lalu sampirannya. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau di dalam LKPD-nya disuruh membaca, boleh baca dulu ya. Yuk, langsung. Tuh, disuruh menuliskan amanat dan membuat pantun. Dibaca dulu. Di sana ada sedikit materi yang harus dibaca oleh kalian. Kalau disuruh beri nama, boleh beri nama. Tanggalnya hari ini 2 Juni, ya. Hari Rabu 2 Juni 2021. Silakan. Nama, tanggal, dan kelas. Ibu beri waktu 10 menit ya kurang lebih untuk membaca dan membuat pantun. Kira-kira cukup? Cukup. Oke, silakan. Oke, sudah dibaca saya ini materinya? Dilihat lagi dari atas, dibaca. Langkah-langkah kegiatan, bacalah uraian materi berikut, berarti harus dibaca dulu dari sini biar paham. Nah, ini kan ada caranya ya, makna pantunnya apa, di sini cara membuat pantunnya cara-caranya apa, ya. Oke, karena aku baru menerima LKPD dibaca dari awal. Dan sudah sambil mengingat, kalau sudah selesai pantunnya boleh langsung ditulis. Hebat. Ayo Adri, semangat. Baris ketiga dan keempatnya dulu ya. Coba. Ayo kita makan buah.
biar badan kita sehat kan boleh ya jalan-jalan ke kebun, buah ayo kita makan buah jeruk misalnya. Buah kan banyak ya, bisa ditambahkan misalnya jenis buahnya biar lebih kreatif pantunnya. Bisa buah semangka, bisa buah jeruk yang menyehatkan, bisa buah anggur, buah naga, banyak ya. Tapi hebat Akmal, tinggal ditambahin buahnya, nanti tinggal sambil. Udah, itu ya. Kita harus istirahat dengan cukup agar tubuh. Oke, lanjutkan. Sudah sampai isinya. Nah, saya dari kalau belajar duduknya yang nyaman dan baik ya. Hebat apa udah sampai di belakang ya? Berarti pantunnya udah ya. Nah, lihat. Ayo kita hindari rokok dan minuman keras agar terhindar dari gangguan kesehatan. Oke, itu ya, diulangi ya. Tulis dulu di sini biar rapi. Nanti baru nyari atasnya. Sudah, Rafiza? Ayo mulai dicoba di sini ya. Baris ketiga dan keempatnya boleh dilihat dari sini, mengambil ini. Ayo kita jaga pola tidur yang cukup agar terhindar dari hipertensi misalnya. Nanti baru dikasih. Kalau kita membaca gangguan-gangguan kesehatan, kita tahu penyebabnya, nanti kita bisa masukkan ke dalam pantun itu ya. Oke, coba lanjut nomor yang keduanya. Ayo. Mau buah apa? Nah. Buah apa? Buah kelapa bisa, buah jeruk bisa. Dan kebun jeruk nanti di atasnya bisa. Wah, lanjut ke sini tapi dibaca dulu isinya ya. Di sini baca dulu yang kalau jadi nanti kita bisa tahu bisa. Pagi hari ayam jantan berkokok. Ya. Ada temanku berjalan menuju Bandung. Tuh, itu bisa. Intinya mencari kata yang akhirannya kok sama tung, walaupun tidak ada hubungannya atau tidak nyambung, tidak ada kaitannya, nggak apa-apa. Itu namanya sampiran. Ya, yang penting rimanya sama dengan baris ketiga untuk yang satu. Kemudian yang kedua sama dengan yang keempat. Sudah? Ini kan udah dibaca ya ini? Sudah? Mau yang ini udah dibaca belum? Sudah? Belum? Sok baca dulu, nanti bisa dapat inspirasi. Ayo kita berjalan kaki agar terhindar dari varises misalnya. Ayo kita rajin memakan buah agar peredaran darah kita lancar. Baca angka akhir ini di sini ada. Kita harus berada cukup agar ini. Kata yang akhirannya tutup. Jalan-jalan ke toko Jogja, ternyata tokonya tutup. Tapi itu lagi dihitung lagi nih sesuai dengan cukup katanya. Jalan ke pasar ternyata tutup, bisa seperti itu.
Dan siapa ya? Oh gitu, hebat. Nah, bisa langsung di sini. Oh di sini dulu, mungkin baru disalin juga. 3 aja ya. Dari hasil kalian membaca menuliskan diagramnya 3. Setelah dibaca, langsung dibaca aja langsung dari sini, langsung dituliskan di sini pilih 3 biar lebih cepat ya. Jalan-jalan ke kebun sayur melihat apa menangkap ulat. Ayo kita makan sayur karena makan sayur membuat sehat. Anjuran untuk makan sayur agar sehat, itu amanatnya ya. Iya betul. Iya. Pagi-pagi ayam jantan berkokok. Iya, yang ada kaki lampu nama kotak baju bisa. Sebelumnya lagi apa? Kita coba untuk sambil, kalau yang belum boleh dilanjutkan. Ini yang sudah ibu minta untuk ke depan dan membacakannya di hadapan teman-temannya. Belajar berani, percaya diri, itu karya sendiri dan harus diapresiasi. Oke? Yuk, siapa yang berani? Yuk. Yang sudah membuat, sebelum tunjuk, yang sudah membuat pantun, ayo. Hebat Arfa. Ayo bawa itunya, boleh lewat sini nah. Teman-teman yang lain nanti menyimak ya. Oke, sini sayang, biar nggak salah. Nah, hari ini Arfa mau menyampaikan karya pribadi atau hasil buatan pantunnya dengan tema kesehatan ya Arfa ya. Iya, yang keras ya membacakan pantunnya ya. Pelan-pelan, tidak usah terlalu cepat biar terdengar oleh teman-teman yang lain. Teman-teman, siap. Perhatikan Arfa baca pantun ya. Boleh lihat ke sini dulu sebentar, minta waktunya. Aprizan. Oke, dengarkan Arfa ya. Sok mulai. Jalan-jalan ke kebun sayur, melihat Arfa menangkap ulat. Ayo kita makan sayur, karena makan sayur membuat sehat. Asik, tepuk tangan. Amanatnya kira-kira dari pantun yang dibuat oleh Arfa ini apa teman-teman? Yuk. Menjaga kesehatan dengan cara Makan sayur. makan sayur. Anjuran untuk memakan sayur agar menjadi sehat dan kuat. Oke, tepuk tangan untuk Arfa. Hebat. Ada lagi, Cuk? Ayo. Ayo, boleh. Vanessa. Hebat. Ada Vanessa ya. Boleh disini sayang. Vanessa akan membacakan pantun karya pribadinya. Teman-teman boleh menyimak dan pikirkan kira-kira amanatnya apa ya yang disampaikan pantun oleh Vanessa. Silahkan. Si Nena pergi ke hutan sambil menangkap ulat. Ayo kawan kita makan buah-buahan agar tubuh kita sehat dan kuat. Nah, tepuk tangan. Terima kasih Vanessa. Kira-kira amanatnya apa? Si Nena pergi ke hutan sambil menangkap ulat. Ayo kawan, kita makan buah-buahan agar tubuh kita sehat dan kuat. Hampir sama dengan apa ya anjuran untuk makan agar Tubuh kita sehat dan kuat. hebat. Terima kasih Vanessa. Ibu mau coba ayo Hawaya. Boleh yang keras ya sayang ya suaranya biar terdengar oleh teman-temannya. Mundur sedikit, pelan-pelan bacanya. Jalan-jalan kemana aja lupa berdoa. Ayo rajin berolahraga agar badan sehat dan bugar. Oke, boleh diulangi tapi pelan-pelan dan suaranya lebih keras supaya terdengar ya. Jalan-jalan kemana jaya. Jangan lupa membeli burger. Ayo rajin berolahraga agar badan sehat dan bugar. Oke, terdengar? Jalan-jalan ke Manonjaya,
Jangan lupa membeli burger. Ayo rajin berolahraga agar badan sehat dan bugar. Amanatnya apa kira-kira nih? Mengajak untuk Rajin berolahraga. hebat Faisal, terima kasih. Anjuran untuk mengingatkan atau anjuran untuk berolahraga agar badan tetap sehat dan bugar. Tepuk tangan untuk Hawaya. Ibu minta siapa ya? Nazira, boleh ke depan. Tadi udah Ibu lihat pantunnya. Nah, yang keras ya, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, biar terdengar dan kira-kira amanatnya apa dari teman kita nih pantunnya. So. Ke sekolah bermain catur, tidak lupa Quarter City. Ayo kita berolahraga teratur agar terhindar dari penyakit hipertensi. Wah, ini kira-kira anjuran buat apa ya Ibu ulangi? Ke sekolah bermain catur, tidak lupa ke Hotel City. Ayo kita berolahraga teratur agar terhindar dari penyakit hipertensi. Anjurannya kira-kira apa nih amanatnya? Mengingatkan apa? Untuk apa? Olahraga teratur agar terhindar dari penyakit apa? Hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tinggi. Terima kasih Nazira, tepuk tangan. Nah, untuk pantunnya sudah, teman-teman yang lain Ibu yakin juga sudah. Nanti LKPD-nya juga akan dikumpulkan, akan dinilai oleh Ibu ya. Sekarang kita coba untuk menyampaikan hasil pembuatan diagramnya, menulis diagramnya ya. Yang 3 gangguannya, kalian memilih 3 gangguan dan apa saja yang kalian pilih selalu disampaikan di depan teman-temannya. Oke. Siapa yang sudah? Kalian tadi sudah maju ke depan, kalian sudah. Aura sudah? Aura tadi maju ke depan ya? Oh belum. Kita coba. Aura sudah katanya. Yang keras ya Naya suaranya ya, biar terdengar dengan baik oleh teman-teman. 1. Hipertensi. Sering merasa pusing. Baca ini juga. Yang dari sini atau gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Hipertensi. Penyebab dan gejala: sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas jika terlelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah serta mudah marah. 2. Stroke. Penyebab dan gejala: pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh banyak oksigen. 3. Thalassemia. Penyebab dan gejala: bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Oke, ada 3 yang dipilih oleh Haura. Yang pertama penyakit apa tadi? Yang ditulis hipertensi. Yang kedua stroke. Yang ketiga thalassemia. Gejalanya sudah disampaikan. Kalian juga sudah punya LKPD-nya, bisa dibaca penjelasannya ya. Terima kasih Haura, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Haura. Oke, siapa yang sudah selanjutnya? Menulis diagram. Sudah menulis diagram? Evia sudah menulis diagram? Rizal sudah menulis diagram? Hafal sudah? Sudah diagramnya? Satu diagramnya. Tangannya sudah menulis diagramnya? Berapa lagi nak? Satu lagi, oke. Setelah ini tangannya ibu dulu ya. Ini ditulis dipilih dari segi tiga. Pak Rizal sudah? Dari yang Rizal baca, gangguan-gangguannya pilih ada 3. Sedikitnya 3 ya.
Penyebab dan gejala, misalnya contoh kayak ini, penyebab jantung terjadi karena itu berarti penyebab adanya penumbuhan kolesterol. Jadi sini dan merupakan penyebabnya dari gejala di sini. Dibaca dulu di sini tiga penyakitnya. Oke, teman-teman, Faisal mau menyampaikan nih 3 gangguan yang dituliskan dalam diagram nih. Lihat diagramnya seperti ini. Sudah ditulis sama Faisal. Faisal mau menyampaikannya. Kalau tadi Haura menuliskan hipertensi, stroke, dan thalassemia. Coba kita lihat Faisal. Silahkan baca dari judulnya. Nah. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Itu anemia, Ingat. lelah, pusing, lelah, Penyebab dan gejalanya dibacakan. Penyebab dan gejala. kurangan zat besi, Yang kedua. Varises. Penyebab dan gejalanya. pelebaran tumbuluh darah pada betis, Terus 3 hipertensi, 3 hipertensi. Penyebabnya, gejalanya. lelah, pusing, mata berkunang-kunang dan pucat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Faisal sudah menyampaikan. Satu lagi ya, terakhir. Siapa tadi namanya sudah ya? Namanya sudah, satu lagi. Oke, udah. Yuk, sampaikan. Yuk, maju. Ayo. Tadi yang disampaikan Faisal itu ada anemia, terus varises dan hipertensi. Kita lihat sama ya. Sok, baca judulnya sayang. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Anemia. Penyebab dan gejala, mudah lelah dan sering merasa pusing. Teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Kita ulangi ya, karena ya bisa lebih keras ya suaranya ya. Dari judulnya, gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. 1. Anemia. Penyebab dan gejala, mudah lelah dan sering merasa pusing karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin. 2. Thalassemia. Daya ikat sel darah merah terhadap oksigen berkurang karena bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. 3. Hipotensi. Tiba-tiba merasa pusing atau malah terjatuh dan pingsan. Oke, terima kasih Kanaya. Tepuk tangan. Yang Kanaya sampaikan ada 3, yaitu thalassemia, anemia, dan hipotensi. Ada hipertensi, ada hipotensi ya. Ada perbedaannya di sana. Nah, karena sudah menyampaikan dan mencoba mengkomunikasikan di depan, kita lanjutkan dengan mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Yuk, udah diberi nama kan? Oke, dikumpulkan di meja yang paling depan. Diestafetkan. Akmal kasih ke Zahra, Zahra kasih ke Hawaya, Hawaya kasih ke Naufal, Naufal kasih ke Nazira. Akhirnya semuanya terkumpul. Vanessa kasih ke Haura. Ya nggak apa-apa, Haura kasih ke Deren, Deren kasih ke Kanaya. Terus, yuk, kumpulkan saja, ayo. Mau dinilai. Nanti akan diserahkan juga kepada orang tua untuk ditandatangani hasil belajarnya. Oke, anak-anak. Siap. Tepuk semangat. Semangat. Lanjut ya. Kita akan ngapain nih? Setelah mengisi LKPD, kegiatan pada LKPD sudah dilakukan, kita akan evaluasi yang akan Ibu tayangkan pada Google Form berikut. Nah, Ibu akan berikan lembar jawaban. Kita akan evaluasi ya, evaluasinya dari hasil belajar kita kali ini. Kalian dievaluasi, Aprizan, Arfa, halo. Dievaluasi ini ada soal yang ditayangkan pada aplikasi Google Form. Kalian mengisinya pada lembar jawaban yang sudah disediakan ya.
Di estafet lagi ya. Ibu akan berikan 4, 1 diambil Anaya, lainnya berikan ke belakang. Ibu berikan 5, 1 diambil Nazira, lainnya berikan ke belakang. 1 diambil 1, yang lainnya kasih ke belakang. Nah, seperti Nazira hebat. Ambil 1 oleh Naufal, yang lainnya kasih ke belakang. Apa ambil 1, lainnya kasihkan ke belakang. Maaf. Kemudian Bapak 2. Siap beri identitas ya. Nama, kelas, tanggal 2 Juni 2021. Siap. Nomor 1. Akan dibacakan oleh Kanaya. Gimana sayangnya? Baca soalnya, Mas. Berikut ini adalah salah satu contoh gangguan kesehatan pada organ peredaran darah adalah A. Anemia, B. Batuk, C. TBC, D. Tipes. Jawabannya dilingkari pada lembar jawaban. Lanjut nomor 2. Nazira. perhatikan gambar berikut. Gambar di atas. Gambar di atas merupakan gangguan pada organ peredaran darah manusia, yaitu A. Sklerosis, B. Anemia, C. Varises, D. Hemofilia. Lingkari jawaban yang benar. Naufal baca nomor 3. adalah sering pusing, pucat, mata berkunang-kunang merupakan ciri-ciri dari A. Hemofilia, B. Anemia, C. Hipertensi, D. Leukemia. Nomor 4. Apa membaca? penyebab dari penyakit leukemia adalah A. Terbentuknya kerak-keras di dalam pembuluh nadi, B. Kekurangan zat besi, C. Dehidrasi, D. Sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali dan memakan sel darah merah. Nomor 5. Barka, silahkan baca. Paroni sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak napas, dan leher terasa Kaku. kaku. Pak Roni mengalami kelainan organ peredaran darah manusia, yaitu A. Hipotensi, B. Hipertensi, C. Leukemia, D. Hemofilia. Silahkan. Nomor 6. Gaisan bisa terlihat? Nomor 6. Sok baca. Karya sastra karya sastra lama yang berbentuk berbentuk puisi adalah A. Puisi, B. Pantun, C. Prosa, D. Legenda. Yo, kalau dibaca LKPD ini pasti tahu. Yang kita pelajari hari ini apa tadi ya? Nomor 7. Hawanya bisa terlihat soalnya? So. pantun biasanya terdiri dari baris kata yang
titik-titik baris. Titik-titik baris. Kata yang tepat melengkapi bagian titik-titik adalah A. 6 baris, B. 4 baris, C. 3 baris, D. 5 baris. Bu, ada yang mau salah catat tuh mau? Dicoret 2, terus dicari lagi yang lain. Nomor 8 ya, lanjut ya. Faisal, bisa terlihat nomor 8 soalnya? Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri pantun yaitu A. Bersajak A, B, A, B, B. Bersajak A, 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 C. Penggunaan majas sangat dominan digunakan, D. Baris ke-1 dan 2 merupakan isi. Nomor 9. Zahra, boleh dibaca pantunnya sayang? Perhatikan pantun berikut. Kakak bernyanyi di suatu pagi. Adik menari tersenyum cerah. Tiap hari berlari pagi. Sehat berlancar peredaran darah. Makna pantun di bawah ini adalah A. Kakak bernyanyi dan adik menari, B. Dengan berlari pagi peredaran darah menjadi sehat dan lancar, C. Adik menari tersenyum, D. Seseorang berlari pagi. Nomor terakhir, Deren bisa terlihat Deren soalnya. Vanessa bisa terlihat, Akmal bisa terlihat, Devia, maju dulu ke sini nak. Bacalah pantun berikut. Bersayap lebar burung koswari, bersayap kecil hewan lalat. Rajin berolahraga setiap hari, menjadikan badanku sehat amanat. Pantun di atas adalah Amanat pantun di atas adalah A. Berolahraga kadang-kadang menjadikan sehat, B. Membandingkan sayap burung kasuari dan lalat, C. Rajin berolahraga menjadikan sehat, D. Sayap burung kasuari lebar dan sayap lalat kecil. Oke. Oke, sudah evaluasinya? Sudah. Oke, kita akan tukar langsung dijawab jawaban yang benar ini ya. Nanti langsung diperiksa. Tukar. Faisal dengan Devia di belakang. Nantinya bentar kamu. Akmal dengan Devia kita lagi. Zahra udah sama Faisal? Belum. Oh, ini sama Vanessa udah. Oh, ini kamu jangan kan? Iya, begini. Akmal sudah belum ditukar? Belum. Ya sama. Kita 5. Iya, 5. Dibahas ya sama-sama siap. Kalau benar dicontrek, kalau salah di catat. Nomor 1. Yang mana yang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia? Anemia ya. Kalau batuk bukan peredaran darah, tapi saluran pernafasan. TBC juga sama. Iya, di nomornya. Nomor 2, gambarnya yang merupakan gangguan pada organ peredaran darah manusia tepatnya apa ya? C. Varises ya. Nomor 3, mudah lelah, sering pusing, pucat, mata berkunang-kunang. Itu ciri dari B. Anemia. Nomor 4, penyebab penyakit leukemia. Yang mana? D. Sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali dan memakan sel-sel darah merah. Kalau kekurangan zat besi itu anemia. Nomor 5, yang paroni, jantung berdebar-debar, pusing, sesak napas, leher kaku katanya. Itu yang mana jawabannya? Hipotensi atau hipertensi? Jawabannya hipertensi, dan tekanan darah tinggi yang membuat kaku ya. Kalau yang hipotensi darah rendah itu pusing, kunang-kunang,
Pantun, jawabannya B, mudah ya. Kan lagi belajar pantun, evaluasinya tentang pantun. Pantun terdiri dari berapa baris? 4. 4 itu B. B. Yang merupakan ciri-ciri pantun yang mana? A. Bersajak A, B, A, B. Kalau A itu syair ya. Nanti akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Nomor 8 B, Bu. Iya, bukan. Bersajak A, B, A, B. Lihat di papan tulis, nah, Ibu tampilkan soalnya. Nomor 9, jawaban yang benar adalah B. dengan berlari pagi, peredaran darah menjadi sehat dan lancar. Nomor B. C. Aprizan simak dengan baik sayang, konsentrasi dan fokus. Nomor 10, jawaban yang benar adalah, yang tepat adalah rajin berolahraga menjadikan sehat atau kadang-kadang sehat? Jadi sehat, C ya. Sok dihitung berapa? Kalau benar 9 berarti 90. Kalau benar 10 berarti 100. Ayo ditulis di nilainya. 60. Betul tidak, Bu? 30. Nilai ini nanti akan Ibu data. Anak-anak? Iya. Akan Ibu data kembali. Kalau yang nilainya di atas 75 nanti akan mendapatkan pengayaan. Apa tugas pengayaannya? Membacakan pantun hasil karya sendiri di hadapan ayah, bunda atau keluarga di rumah, ya. Kemudian kalau untuk yang di bawah nilai dari 75 yang tadi 70, 60 nanti akan ada mengerjakan atau diberikan soal kembali sebagai bentuk remedialnya, ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Evaluasinya sudah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kembali, merefleksi kembali pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Kemudian gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Ada apa saja yang kalian ingat gangguan peredaran darah pada manusia yang tadi kalian tuliskan pada diagram? Anemia, stroke, hipotensi, apa? Jantung koroner, nafal, apa lagi? Hipertensi, leukemia, kanker darah, banyak ya. Tadi sudah belajar dan ada juga untuk membuat kita menjadi sehat, tidak ada gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia itu kita harus melakukan apa? Berolahraga, makan yang sehat, bergizi dan seimbang, makan sayur, apalagi? Makan buah-buahan, apalagi? Harus begadang? Tidak. Harus apa? Tidur dengan teratur. Istirahat teratur dan pola tidur yang baik atau cukup, ya. Nah, itu diantaranya. Kita sudah belajar tentang pantun dan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya, ayo kita simpulkan. Apa kesimpulan yang kalian dapat hari ini? Apakah kalian sudah bisa atau tahu cara membuat pantun? Tidak. Caranya gimana? Yang pertama, tadi pada LKPD. Tentukan yang pertama tema. Temanya dulu. Tadi tentang apa temanya? Kesehatan. Terus yang kedua, tentukan jenis pantunnya. Jenis pantunnya tadi tentang nasihat. Yang ketiga, tentukan atau membuat isi pantun yang tempatnya itu atau bagian pantunnya itu baris ke 3 dan 4. lalu yang terakhir baru membuat sambilan. Untuk gangguan kesehatannya kita harus bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Untuk menjaga diri tubuh kita tetap sehat harus makan teratur, istirahat teratur agar tidak terganggu peredaran darahnya. Bisa dilaksanakan?
Bisa. Oke, kesimpulannya sudah. Untuk remedianya nanti akan diumumkan ya. Tadi hasil yang di bawah dari nilai 75. Untuk yang nilainya di atas 75, silakan bacakan pantun hasil karya pribadinya itu di depan keluarga di rumah nanti ya. Nanti langsung laporkan kepada ibu guru. Boleh difoto atau boleh divideokan. Siap ya? Tapi nanti siapa-siapa saja namanya akan ibu umumkan setelah ibu merekap hasil evaluasi yang tadi kalian kerjakan. Baik, nanti yang paling besar nilainya itu akan berikan juga ini bintang prestasi. Kalau selama 1 semester dikumpulkan banyak, nanti bisa ditukar dengan hadiah pada akhir semester. Mau? Makanya harus belajarnya baik-baik, sungguh-sungguh supaya hasil evaluasinya pun baik, bisa mendapatkan bintang prestasi. Terakhir, ibu ingin menyampaikan, ilmu bukanlah yang dihafal, tapi ilmu adalah sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ibu juga ingin mengajak kalian untuk tetap bersyukur. Seperti di awal tadi kita sudah nyanyi lagu wajib nasional syukur. Syukur kita hari ini adalah kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar, berjalan, betul? Berbicara, terus belajar bersama. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan ya. Rasa syukurnya bagaimana? Dengan menjaga kesehatan. Tadi pola-pola untuk menjaga kesehatannya dilaksanakan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Besok kita akan melanjutkan pembelajaran. Setelah pembelajaran 1, pembelajaran berapa? 2. Pembelajaran 2 ya. Nanti kita akan lanjutkan pembelajaran 2. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Tepuk semangat. Baik, pembelajaran kali ini Ibu ucapkan terima kasih atas semangatnya, atas kerjasamanya. Ibu akan tutup dengan salam, lalu kalian akan berdoa dipimpin oleh tadi teman kalian yang hadir di awal ya. Ibu tutup dulu dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.